Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Nur Aisyah, nomor absen 11, kelas 9A. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang halal bihalal dan kupat. Apa itu halal bihalal dan kupat? Halal bihalal. Istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab hala atau halal. Tradisi halal bihalal sendiri adalah tradisi khas bangsa Indonesia dengan cara berkumpul, saling berinteraksi, dan saling bertukar informasi yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan menyelesaikan masalah. Tradisi kupat. Hampir semua orang melakukan tradisi kupat ini saat lebaran. Ketupat atau kupat sebagai makanan khas lebaran memiliki makna mendalam. Kupat adalah singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan dan menjadi simbol untuk saling memaafkan. Tujuan dari halal bihalal dan kupat. Tujuan dari kedua tradisi kurang lebih sama, yaitu yang pertama, untuk merayakan hari raya. Tradisi ini dilakukan untuk memeriahkan lebaran dan menunjukkan rasa antusias, bahagia, dan syukur. Untuk saling memaafkan. Tradisi ini dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan agar kembali fitrah atau suci. Yang ketiga, untuk menjalin silaturahmi. Dengan acara halal bihalal, semua orang berkumpul saling berinteraksi. Maka dari itu dapat menjalin silaturahmi antar sesama. Yang keempat, sebagai syiar Islam. Oleh para wali, tradisi ini dijadikan sarana untuk syiar agama agar lebih mudah diterima masyarakat pada kala itu. Mengapa halal bihalal bisa terjadi? Halal bihalal bermula dari zaman Wali Songo, tetapi ada juga yang menyebut penggagasnya adalah I.R. Soekarno. Momen proklamasi bertepatan dengan bulan Ramadan. Menjelang Lebaran, Soekarno ingin mengadakan acara kumpul-kumpul dan sebagai syukuran kemerdekaan Indonesia. Soekarno pun bertanya apa istilah yang sesuai dengan acara tersebut. Lalu terbesit ide bahwa di hari Lebaran itu antara yang halal saling bertemu dan yang diharamkan di bulan Ramadan kembali menjadi halal di hari Lebaran. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi tiap momen Idul Fitri, terutama setelah tradisi ini disemarakkan oleh Nahdliyin. Jadilah halal bihalal itu kebiasaan yang tak lepas dari kultur budaya bangsa Indonesia. Mengapa tradisi kupatan bisa terjadi? Munculnya kupat merupakan buah kreativitas para wali songo dalam melakukan syiar Islam. Kupat sendiri adalah parafrase dari ngaku lepat yang berarti mengaku bersalah. Kupat ini harus diberikan kepada orang lain sebagai simbol permintaan maaf. Simbologi maaf yang tersirat melalui kupat tersebut menjadikan tradisi ini terus dilakukan ketika Lebaran tiba. Di mana kedua tradisi ini berlangsung, halal bihalal sekarang sudah berlangsung hampir di seluruh wilayah di Indonesia, mulai keluarga, tingkat RT, sampai istana kepresidenan. Bahkan, acara halal bihalal sudah menjadi tradisi nasional yang bernapaskan Islam. Dulu, tradisi kupat dilakukan hanya di Pulau Jawa, sekarang sudah berkembang di daerah-daerah di Indonesia. Kapan kedua tradisi ini dilaksanakan? Kedua tradisi ini dilaksanakan hampir bersamaan. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh. Biasanya dilakukan saat selesai salat Idul Fitri dan dilanjutkan untuk berkunjung ke keluarga ataupun teman. Tradisi membuat kupat ini dilaksanakan biasanya seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri atau setelah salat Idul Fitri. Saat berkunjung ke keluarga, pasti sudah ada sajian kupat sebagai maskot Hari Raya Idul Fitri. Siapa yang mengawali kedua tradisi ini? Ada yang menyebut tradisi halal bihalal bermula sejak zaman Wali Songo. Sumber lain menyebut penggagasnya adalah Presiden Soekarno. Perlu diketahui, proklamasi bertepatan dengan bulan Ramadan, dan Soekarno ingin membuat acara untuk kumpul-kumpul dan syukuran. Akhirnya, Soekarno menyebutnya halal bihalal. Tradisi kupatan ini diawali sejak zaman Wali Songo. Sunan Kalijogo lah yang mengawali karena pada saat itu tradisi ini digunakan sebagai sarana syiar agama.
Bagaimana kedua tradisi ini berlangsung? Pada acara halal bihalal, semua orang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hal ini mengandung bahwa ketika secara lahir telah memaafkan yang ditandai dengan berjabat tangan. Batinnya juga harus dengan tulus memaafkan dan tidak lagi tersisa rasa dendam dalam hati. Pada tradisi kupat ini, biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti mushola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat. Tetapi, kupatan juga bisa diadakan di rumah bersama keluarga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.